Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari Salia, mahasiswa Universitas Islam Ogan Komering Iwi Kayu Agung, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan membahas pembelajaran mengenai glosa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan bahas bersama-sama mengenai glosa. Ada yang tahu apa itu glosa? Saya akan menjelaskan pengertian glosa. Glosa ialah sebagai satuan gramatik yang terdiri dari unsur, subjek, dan predikat baik objek dan pelengkap serta keterangan ataupun tidak. Adapun ciri-ciri dari glosa, yang pertama yaitu glosa memiliki satu predikat. Kedua, glosa bagian dari kalimat plural. Ketiga, glosa tidak memiliki intonasi akhir atau tanda baca. Keempat, terdiri dari dua kata atau lebih. Kelima, mengandung subjek dan predikat. Keenam, memiliki fungsi gramatikal pada kalimat. Selanjutnya, adapun contoh dari glosa. Pada kalimat, tengah Carmila menangis menghadapi tembok. Bapak Daud masuk di antar suster. Pada kalimat di atas, terdiri dari 4 glosa, yaitu glosa yang pertama terdiri dari unsur subjek dan predikat, yaitu Carmila menangis. Glosa kedua terdiri dari unsur predikat diikuti oleh objek, yaitu menghadapi tembok. Glosa ketiga terdiri dari unsur subjek diikuti oleh predikat, yaitu Bapak Daud masuk. Glosa keempat terdiri dari predikat diikuti oleh keterangan, yaitu diantar suster Meta. Selanjutnya, glosa yang dapat dianalisis berdasarkan 3 dasar, yaitu pertama, berdasarkan fungsi unsur-unsurnya. Kedua, berdasarkan kategori kata atau frase yang menjadi unsurnya. Ketiga, berdasarkan makna unsur-unsurnya. Baiklah, kita bahas satu persatu mengenai glosa yang dapat dianalisis berdasarkan 3 dasar, yaitu yang pertama yang dimaksud dengan analisis berdasarkan fungsi unsur-unsurnya, yaitu glosa terdiri dari unsur-unsur fungsional yang di sini disebut subjek dan predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur tersebut memang tidak selalu bersama-sama ada dalam satu glosa. Selanjutnya, pada unsur subjek dan predikat. Yang dimaksud dengan subjek dan predikat ialah berdasarkan strukturnya, subjek dan predikat dapat dipertukarkan tempatnya. Jadi, dasar penentuannya, subjek mungkin terletak di muka predikat, atau sebaliknya, predikat mungkin terletak di muka subjek. Adapun contohnya, seperti kalimat ibu tidak berlari-lari. Ibu terdiri dari subjek, berlari-lari terdiri dari predikat. Selanjutnya ada fungsi objek dan pelengkap, ialah keduanya mempunyai persamaan antara baik objek 1 maupun objek 2,
yaitu selalu terletak di belakang predikat. Perbedaannya ialah objek selalu terdapat dalam klosa yang dapat dipasifkan, sedangkan pelengkap terdapat dalam klosa yang tidak dapat diubah menjadi bentuk pasif, atau mungkin juga terdapat dalam klosa pasif. Misalnya pada contoh kalimat orang itu selalu berbuat baik. Pada kalimat di atas, kata kebaikan menduduki fungsi pelengkap karena kata itu selalu terletak di belakang predikat yang terdiri dari kata verba transitif, sehingga klosa itu tidak dapat diubah menjadi klosa pasif. Selanjutnya, keterangan. Unsur klausa yang tidak menduduki fungsi subjek, predikat, maupun objek dan pelengkap dapat diperkirakan menduduki fungsi keterangan. Ia berbeda dengan objek dan pelengkap yang selalu terletak di belakang predikat dalam suatu klosa. Keterangan pada umumnya mempunyai letak yang bebas. Misalnya, contoh pada kalimat akibat topan desa-desa itu musnah. Pada kalimat tersebut terdapat unsur yang menduduki fungsi keterangan, ialah akibat topan yang terletak di muka subjek dan predikat. Dapat juga dipindahkan ke antara subjek dan predikat, ke belakang subjek dan predikat. Selanjutnya yaitu analisis klosa berdasarkan kategori kata atau frase yang menjadi unsurnya. Yaitu klosa yang berdasarkan kategori adalah kata atau frase yang menjadi unsur-unsur klosa itu di sini disebut kategorial. Analisis kategorial itu tidak terlepas dari analisis fungsional. Sebagai contoh, misalnya pada kalimat jika klosa itu dianalisis secara fungsional dan kategorial. Berikutnya, pada kalimat aku sudah menghadapi komandan tadi. Pada kalimat aku terdiri dari subjek pada fungsi N. Sudah menghadapi terdiri dari predikat pada fungsi P. Komandan terdiri dari objek 1 pada fungsi N. Tadi terdiri dari keterangan pada fungsi cat. Berdasarkan makna unsur-unsurnya. Dalam analisis fungsional, klosa dianalisis berdasarkan fungsi unsur-unsurnya menjadi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dan dalam analisis kategorial dijelaskan bahwa fungsi subjek terdiri dari N atau bilangan dan keterangan terdiri dari cat atau VD atau N. Adapun makna unsur-unsur klosa, yang pertama makna unsur pengisi. P merupakan unsur klosa yang selalu ada bagian dari pusat klosa karena memiliki hubungan dengan unsur-unsur lainnya, yaitu dengan subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Dari makna yang dinyatakan oleh unsur pengisi P diperoleh makna-makna sebagai berikut, yaitu ada unsur P menyatakan makna perbuatan seperti pada kalimat di bawah, Tarisa sedang belajar. Pada kalimat ini, Tarisa terdiri dari subjek, sedang belajar terdiri dari predikat. Pada frase sedang belajar,
yang dinyatakan fungsi P menyatakan makna perbuatan yang sedang dilakukan oleh pelakunya, dan dalam kalimat di atas terdapat pada subjek yaitu Tarisa. Selanjutnya kedua, unsur pengisi menyatakan makna keadaan. Pada kalimat rumah itu sangat bersih. Makna keadaan ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama keadaan relatif singkat, kedua keadaan relatif lama, ketiga runtuhan perubahan, keempat pengalaman jiwa. Adapun unsur pengisi predikat menyatakan makna keberadaan. Pada kalimat para tamu ada di ruang depan, kata ada yang menjadi unsur predikat menyatakan makna keberadaan. Selanjutnya, unsur pengisi P menyatakan makna pengenal. Dalam kalimat gedung itu gedung sekolah, yang menyatakan makna pengenal. Identitas, unsur pengisi P yang terdiri dari frase golongan N, yaitu gedung sekolah. Selanjutnya, unsur pengisi P menyatakan makna jumlah. Pada kalimat kaki meja itu 4, kata 4 yang termasuk golongan kata bilangan. Yang pada kalimat di atas, golongan kata bilangan menyatakan makna jumlah. Adapun unsur pengisi P menyatakan makna memperoleh. Pada kalimat yang pertama, Tiara mendapat hadiah. Kedua, Tony memiliki perusahaan. Selanjutnya membahas materi mengenai makna unsur pengisi S. Yang pertama, terdapat makna unsur pengisi S menyatakan makna pelaku. Dalam kalimat Abel sedang menyapu. Kalimat yang dilakukan oleh Abel ialah mengisi fungsi S. Kedua, unsur pengisi S menyatakan makna alat. Pada kalimat perahu-perahu menyerbangkan orang yang akan menyerbangi sungai itu. Selanjutnya, unsur pengisi S menyatakan makna sebab. Dalam kalimat kota hancur karena banjir besar. Unsur pengisi fungsi S yang terdiri dari golongan N, yaitu banjir besar, menyatakan sebab, ialah yang menyebabkan hancurnya kota, karena kalimat itu berparase.